Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporkan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana dan kendala apa saja yang dialami oleh tim SAR, saat ini kita sudah terhubung dengan Deputi Pencarian, Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyatno. Selamat malam, Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Budi Satria. Ya, Pak Eko, kita sudah mengetahui informasi terkini bahwa titik koordinat dan lokasi KMP Tunu ini sudah diketahui begitu ya. Lalu langkah-langkah selanjutnya apa ini Pak yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan Pak? Baik, langkah pertama adalah masa operasi pencarian dan pertolongan ini kan sudah memasuki 7 hari, kemudian 2 kali perpanjangan 3 hari, jadi sudah hari ke-13. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan masih adanya korban yang dalam pencarian yaitu sekitar 17, kami harus mengambil langkah untuk memperpanjang operasi ini lagi. Sehingga tindak lanjut dengan diketemukannya datum dari KMP Tunu Pratama Jaya, kalau berdasarkan pendeteksian bawah air pada referensi 8, di mana jarak dari last known position ataupun lokasi kecelakaan kapal itu kurang lebih 3,6. Kemudian kami bekerja sama dengan otoritas kepelabuhan setempat, dalam hal ini KSOP, untuk memberikan NTM, Notice to Marine, terhadap posisi tersebut, sehingga kapal-kapal yang lalu lalang di sekitar perairan tersebut tidak merusak ataupun menabrak ataupun melakukan aktivitas lego jangkar di sekitar tersebut. Kemudian setelah Notice to Marine, kita juga bekerja sama dengan Dinas Navigasi Tanjung Perak untuk mengambil langkah-langkah pemberian marka ataupun buoy di lokasi kecelakaan kapal tersebut, sebagaimana posisi yang sudah kami dapatkan. Baik. Demikian, Pak Eko, sampai sejauh ini kendala apa Pak yang dihadapi oleh tim gabungan Pak dalam upaya evakuasi ini Pak? Dalam kendala yang dihadapi dalam operasi gabungan ini adalah, pertama adalah kendala cuaca, di mana karakteristik Selat Bali ini cukup mempunyai spesifik sendiri, karena pergerakan arus dari utara ke selatan, di mana di utara itu terjadi penyempitan tanjung, kemudian ke arah selatan ini melebar dan kecepatan arus rata-rata 2-4 knot. Belum lagi awan, gelombang rata-rata 2-4 meter. Kemudian arus permukaan tadi 2-3 dan 4. Kemudian arus bawah permukaan ataupun bawah air
periode 0 sampai 10 itu masih sama, kemudian baru berkurang di kedalaman 15, 20 sampai seterusnya. Demikian Mas Gede. Iya, Pak Eko, ini rencananya ke depan puing-puing kapal ini akan diangkat begitu atau memang tidak mungkin kan untuk diangkat? Dengan datum yang kita ketemukan pada kedalaman antara 49 meter, memang dalam pekerjaan pengangkatan ataupun evakuasi ini nanti fase setelah dari fase pencarian dan pertolongan. Setelah fase pencarian dan pertolongan ada fase untuk investigasi dan pengangkatan bangkai kapal di bawah air. Disinilah fase ini transisi dari operasi dan ke fase investigasi dan pengangkatan bawah air sebagaimana peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bagaimana bangkai kapal tersebut harus segera diangkat agar tidak mengganggu sistem penyeberangan yang ada di Selat Bali ini. Demikian Mas Gede. Artinya kami konfirmasi kembali bahwa ini memang belum diputuskan hingga saat ini langkah-langkah yang dilakukan akan seperti apa, apakah diangkat atau belum, masih menunggu proses ya Pak ya. Dan kami konfirmasi kembali apakah benar hingga saat ini 17 korban masih belum bisa ditemukan, begitu Pak? Benar Mas Gede, 17 korban masih dalam pencarian dan proses secara simultan antara proses investigasi oleh KNKT dan proses akan pengangkutan ini sedang dalam proses perencanaan oleh direktorat terkait dari kementerian lembaga yang terkait. Inilah kami tetap memperpanjang sehingga mudah-mudahan dalam waktu cepat keputusan ini dan penunjukan siapa yang melakukan salvaging ini juga dengan cepat bisa diputuskan. Ini saran masukan kami pada kementerian lembaga terkait. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya bisa berbagi informasi bersama kami di iNews Prime malam hari ini. Semoga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir saja menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga Ini belum, ini lagi kita proses namanya pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. kira-kira jam berapa kebakaran, Mas Sus? Barusan ya sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu. Pemirsa, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya.
Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Ronald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.